Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman kami. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Machiko Kiyamura. Saya Kania Nanita. Saya Virginia Putri. Dan saya Azalia Belinda. Oke, jadi di sini materi-materi yang akan kita bahas ya seputar organizational communication, corporate communication, information and technology, information and communication, conclusion and future direction in construction communication. Selanjutnya di sini ada organisasi komunikasi, introduction. Dalam bab ini mendalami tentang komunikasi organisasi dengan cara orang berkomunikasi dalam melintasi batas-batas suatu perusahaan. Selanjutnya ada the organisasi as an area for komunikasi. Organisasi merupakan salah satu bidang penelitian yang paling stabil. Selanjutnya ada internal dan eksternal organisasional. Selanjutnya boleh ada formal and informal organizational communication. Komunikasi organisasi ini juga dapat ditarik dalam mengakui keberadaannya dalam bentuk interaksi formal maupun informal. Selanjutnya ada communication as a determinant of organizational structure. Ada tiga. Yang pertama adanya kebutuhan dalam memelihara hubungan komunikasi. Yang kedua adanya kebutuhan memelihara tautan yang berfungsi dengan dalam menafsirkan. Yang ketiga perlunya dalam membentuk suatu kelompok informal dengan cara yang efisien. Selanjutnya ada understanding communication within organization. Dalam memahami komunikasi organisasi itu sangat penting karena tanpa sistem maupun prosedur komunikasi yang efektif, mereka tidak bisa mengelola suatu aliran. Selanjutnya ada a system view of organizational communication. Ini merupakan suatu metafora yang kuat karena dapat membantu maupun mengatasi hubungan timbal balik antara struktur. Selanjutnya ada communication networks within construction organization. Hal ini dapat didefinisikan sebagai dua orang maupun lebih dalam menganggap diri mereka terhubung dalam suatu cara. Selanjutnya ada the nature of communication within construction organization. Efektivitas komunikasi di dalam lingkungan organisasi dapat ketergantungan, yaitu ada tiga: struktur protokol, struktur norma yang dapat membentuk sifat komunikasi maupun informasi, struktur aliran dalam organisasi. Ada culture and communication within construction organization. Di sini juga ada individual behavior within construction organization dan recognizing the role of the HRM function. Selanjutnya ada developing an organizational communication strategy. Dalam organisasi memerlukan komunikasi karyawan yang dapat bergantung pada ukuran budaya, sumber daya, maupun kondisi pasar. Yang terakhir ada organisasi komunikasi media. Itu ada tiga. Yang pertama ada sistem internet, yang kedua ada manajemen kinerja maupun penghargaan, yang ketiga ada keterlibatan partisipasi maupun pemberdayaan karyawan. Bab selanjutnya ada corporate communication, yaitu industri konstruksi perlu meningkatkan komunikasi dengan dunia luar melalui komunikasi korporat yang mencakup hubungan dengan klien, pesaing, dan juga rantai pasokan. Selanjutnya, ada tiga bentuk utama dari komunikasi korporat, yaitu komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi manajemen. Lalu untuk tanggung jawab karyawan, ada setiap karyawan harus menyampaikan etika, visi, dan juga nilai organisasi kepada rekan dan juga pelanggan. Lalu ada stakeholder theory, yaitu definisinya memangku kepentingan adalah individu atau grup organisasi yang memiliki kepentingan dan juga terpengaruh dalam suatu keberhasilan. Dan di sini tuh ada industri konstruksi, pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan bersama, sekunder, dan juga tipe-tipenya. Selanjutnya, Selanjutnya ada principle of mass communication, yaitu fokus yang lebih luas di mana komunitas korporat membutuhkan perspektif yang lebih luas dibandingkan komunikasi spesifik dalam proyek atau organisasi. Lalu ada proses pengkodeannya, tingkat kesulitannya itu sulit dan tinggi semakin berjalannya tantangan. Lalu ada juga pendekatan dan juga contohnya itu dalam budaya pop seperti iklan mobil modern. Selanjutnya, ada corporate communication, yaitu the role of the publicist. Di sini ada tiga, yaitu departemen kerja, fungsi utama, dan juga konteks konstruksi. Selanjutnya, ada organisasi kunci, tantangan, dan juga tanggung jawab sosial. Dan untuk masalah citra ini, industri konstruksi memiliki citra korporat yang buruk dan kurang dalam pelopor CSR dibanding sektor lain. Selanjutnya, manajemen citra korporat, yaitu didefinisikan sebagai identitas korporat, adalah cara perusahaan mempersembahkan diri, sedangkan citra korporat adalah persepsi publik terhadap perusahaan. Lalu di sini juga ada strategi branding dan juga cara komunikasi efektif. Selanjutnya, peran manajer proyek, yaitu banyak sekali contohnya sebagai manajer proyek mampu menjaga citra. Lalu ada manajemen krisis dan juga rebranding karir.
Baik, selanjutnya adalah Information and Communication Technology, di mana penelitian pada awalnya lebih banyak fokus pada komunikasi tatap muka sebagai cara utama untuk berkomunikasi. Lalu, selanjutnya adalah penggunaan ICT di industri konstruksi, yaitu menurut Fryer, ada tiga cara utama, yaitu mempercepat pemrosesan informasi, membuat informasi lebih mudah diakses, dan juga meningkatkan sistem manajemen komunikasi. Selanjutnya adalah kerja virtual sebagai pendorong inovasi, yang dimana terbentuknya tim virtual ini disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu kebutuhan klien yang menginginkan revisi dengan cepat, teknologi yang menjangkau semua sektor, dan juga globalisasi. Selanjutnya adalah evolusi ICT dalam konstruksi, di mana telah merubah proses kerja dari semua orang, seperti mesin fax, telepon genggam, email, internet, dan juga chat 3D. Selanjutnya, sedangkan menurut Huber, teknologi terbagi menjadi dua, yaitu teknologi komunikasi berbantu komputer dan juga teknologi bantu keputusan berbantu komputer. Selanjutnya adalah contoh penggunaan ICT di konstruksi, yaitu penggunaan chat atau computer aided design dan juga realitas virtual dalam proyek atau dalam konstruksi. Selanjutnya adalah alat perencanaan dan juga estimasi proyek, di mana kedua alat ini bisa sederhana seperti membuat diagram atau seperti software canggih yang bisa menganalisis jalur krisis dan juga meminimalisir skenario what if. Selanjutnya adalah uh, pengembangan baru yang memungkinkan permodelan proses konstruksi di awal desain. Selanjutnya, komunikasi produktivitas dan juga kinerja proyek, di mana ada sebuah alat namanya Calibre yang menggunakan berbagai metode komunikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan informasi kepada klien. Selanjutnya adalah manajemen rantai pasokan, di mana industri mengadopsi elektronik data untuk digabungkan dengan beberapa teknologi nirkabel lainnya. Selanjutnya adalah komputer wearable. Selanjutnya adalah menjelaskan keraguan industri dalam mengadopsi ICT adopsi yang berbeda, yang dimana menunjukkan bahwa tidak semua bentuk ICT itu dapat diterima oleh semua sektor industri. Selanjutnya adalah batas-batas ICT, yang mana batasan ini muncul karena terlibat dalam organisasi adalah manusia, bukan sebuah software, yang dimana ICT tidak bisa menggantikan interaksi dengan manusia lainnya. Oke, selanjutnya ada conclusion and future direction. Jadi komunikasi itu yang efektif sangat penting dalam industri konstruksi karena memengaruhi kesuksesan proyek. Nah, tantangan itu seperti fragmentasi, konflik, dan kurangnya kepercayaan akan memperumit komunikasi dan menjadi peran manajer proyek itu krusial. Oke, selanjutnya ada the construction communication context. Jadi ada tantangan komunikasi dalam industri konstruksi. Selanjutnya ada sifat sementara proyek konstruksi dan perubahan ekonomi yang cepat menambah kompleksitas, memperburuk komunikasi antara pekerja dan organisasi. Selanjutnya ada pengaruh komunikasi yang buruk. Jadi komunikasi yang buruk itu telah lama diakui sebagai penghalang utama peningkatan kinerja industri. Oke, selanjutnya ada Disconstructing the Construction Communication Challenge for the Project Manager. Jadi komunikasi di industri itu konstruksi dibahas dengan membaginya ke dalam beberapa tingkatan, yaitu interaksi personal, perbedaan bahasa dan sinyal nonverbal dapat mengganggu komunikasi, dan pada tingkat kelompok interaksi semakin rumit dengan sinergi tim yang harus dikelola, terutama dalam kerja lintas organisasi yang dapat menyebabkan konflik. Dalam komunikasi massa atau korporat, metode dan kompetensi yang berbeda diperlakukan untuk memprediksi reaksi audiens. Selanjutnya ada Future Construction Communication Challenges. Oke, jadi di sini pertama ada kinerja, lalu ada dorongan untuk integrasi, ketiga ada peralihan ke industri berorientasi layanan, keempat ada pengaruh terhadap perilaku tenaga kerja, kelima ada diversifikasi tenaga kerja, dan enam globalisasi, tujuh ada teknologi komunikasi baru, dan nomor delapan ada mengurangi noise dan informasi berlebihan. 9. Menciptakan citra baru untuk konstruksi. Selanjutnya ada the role of communication in enabling change. Jadi sini ada poin-poin penting ya, seperti perlunya strategi komunikasi yang fleksibel, kontingensi, dan ukur komunikasi yang disesuaikan. Selanjutnya ada the construction project manager as an enabler of communication. Jadi ada peran manajer proyek ya, yaitu motivasi tim, lalu juga peran itu komunikasi di semua tingkatan, keterampilan pengkodean, penyesuaian pendekatan tanpa metode generik, dan pandangan kontingensi. Selanjutnya ada some future research directions, yaitu pertama ada komunikasi untuk pembelajaran organisasi, komunikasi dan manajemen SDM, komunikasi untuk kepercayaan dan kerja kolaboratif, penelitian, dan individual.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.